Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran PAI tema 2 di kelas 2 berjudul Surat Al-Asr dan huruf hijaiyah bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu bertatap muka lagi dan melanjutkan pembelajaran PAI. Dan kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah yang kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman semua dan ayah bunda, kita lanjutkan lagi pembelajaran PAI di kelas 2 di tema 2. Pada sebelumnya kita sudah bahas yaitu tentang surat An-Nas, dan hari ini kita akan lanjutkan lagi belajar kita tentang surat Al-Asr dan huruf hijaiyah bersambung. Tapi sebelumnya ada baiknya kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Ayo teman-teman, sikap berdoa, tangan di depan dada, siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah kabulkan doa kita semua teman-teman. Allah mudahkan kita dalam belajar. Allah jadikan kita anak cerdas, soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan siswa mampu memahami pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Asr dan memahami huruf hijaiyah bersambung serta mampu menuliskannya. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Yang pertama surat Al-Asr. Silahkan teman-teman perhatikan ayat yang Ustazah pajang ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Shadaqallahul azim. Surat Al-Asr artinya masa atau waktu. Diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 3. Isi pokok surat Al-Asr itu adalah mengajak kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian disiplin dengan waktu yang telah diberikan Allah kepada kita. Isilah waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam bentuk kebaikan, seperti beribadah kepada Allah, membantu orang tua, belajar yang rajin, dan tidak buang-buang waktu. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya. Berikutnya pelajaran kita adalah huruf hijaiyah bersambung. Silahkan teman-teman perhatikan huruf hijaiyah yang Ustazah pajang ini ya. Kita baca sama-sama yuk teman-teman, dengan menyanyikan lagu huruf hijaiyah. Alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad dot ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Jadi huruf hijaiyah itu teman-teman semuanya ada 30. Tapi ada pula yang pakai 29, ada 28 karena ada huruf hijaiyah itu yang hurufnya sama bacaannya. Maka seperti itu ada sebagian orang yang berhitungnya. Coba teman-teman perhatikan huruf hijaiyah yang ada di layar. Seperti zai. Zai itu dia bisa disambung hanya di akhir.
Kemudian huruf sin bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Begitu pula seterusnya huruf shin, shad, dad, fa, qaf, ain, ghain. Perhatikan ya, bisa di awal, di tengah, di akhir. Ain beda bentuknya kalau di tengah dan di awal. Coba teman-teman perhatikan huruf hijaiyah yang ada di layar. Seperti ada bentuk tunggalnya a, ga, la. Kemudian sambung menjadi akala. Kafnya berubah bentuk. Tidak ada lagi ba, a, tha. Disambung menjadi ba'atha. Begitu pula seterusnya sampai ke bawah. Contoh teman-teman ya. Fa'ala, ada fa, ada huruf ain, ada huruf lam. Bila kita sambung, maka dia akan menjadi fa'ala. Titik di sini ya, fa'ala. Huruf ain letak di tengah, maka ada bentuk seperti ini. Kan seperti bentuk segitiga. Ada lagi contoh yang lain, misalnya alif berdiri di atas, ada ba, ada dal. Abada. Bila kita disambung, maka dia akan menjadi abada. A-nya terpisah teman-teman, karena huruf alif itu dia tidak bisa bersambung di awal dan di tengah. Jadi teman-teman, ada 6 huruf yang tidak bisa disambung di awal dan tengah, yaitu huruf alif, huruf dal, zal, ro, zai, dan huruf waw. 6 huruf ini teman-teman tidak bisa disambung di awal dan di tengah, hanya bisa disambung di akhir saja. Seperti contoh abada, huruf dalnya bisa disambung di akhir. Oke teman-teman, boleh praktekkan di rumah ya bagaimana cara menuliskan huruf hijaiyah bersambung, dan jangan lupa menulis huruf hijaiyah itu mulai dari sebelah kanan ya teman-teman. Nah teman-teman, kita tadi udah belajar tentang surat Al-Asr dan huruf hijaiyah. Dapat kita simpulkan bahwasanya surat Al-Asr itu artinya masa atau waktu. Ayatnya ada 3, diturunkan di kota Mekah. Pesan-pesan terdapat di surat Al-Asr itu adalah bahwasanya kita disuruh untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak lalai, tidak terlambat, disiplin dengan waktu. Kemudian waktu yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk kebaikan, seperti banyak beribadah kepada Allah, baca Quran, baca buku dan segalanya, bukan untuk bermain-main atau untuk lalai kepada Allah. Oke teman-teman, kemudian lagi huruf hijaiyah kita simpulkan, hijaiyah itu semuanya ada 30, bahkan ada juga yang menyampaikan ada 29 atau 28, karena ada hurufnya yang sama ya teman-teman. Dalam huruf hijaiyah bersambung, teman-teman harus bisa menuliskannya, yaitu mulai dari sebelah kanan tangannya, sebelah kanan, baru disambungkan huruf sesudahnya. Jadi disambungkan itu ditarik garisnya, digabungkan dia dengan huruf sebelahnya. Nah, teman-teman bisa mencobanya dengan sering berlatih ya teman-teman. Kita harus rajin menulis, apalagi menulis huruf hijaiyah. Oke teman-teman. Beda ada 6 huruf yang tidak bisa disambung di awal dan tengah, dia hanya bisa disambung di akhir. Apa aja tuh hurufnya teman-teman? Ada huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan huruf waw. Ada 6 semuanya. Huruf 6 ini dia hanya bisa disambung di akhirnya. Kemudian di tengah, di awal dia tidak bisa teman-teman. Nah, silahkan teman-teman baca lagi modulnya, pelajari dan diisi. Semangat belajar teman-teman, semoga nilai PH-nya bisa bagus, tidak mengulang. Dah, mungkin ya itu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan ucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf kalau kesalahan dari ustazah selama menyampaikan materi pembelajaran, dan ustazah tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, sampai berjumpa lagi ya.